wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Di sini apa ada yang tahu apa itu aktiva tetap? Aktiva atau harta adalah kekayaan yang mempunyai bentuk atau wujud maupun tidak berwujud berupa hak yang dinilai dengan uang. Aktiva dapat disusutkan, contohnya gedung, kantor, pabrik, gudang, mesin-mesin, perlengkapan, ruang kantor. Aktiva yang tidak dapat disusutkan, contohnya tanah. Selanjutnya, apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap atau plan asset atau fixed asset adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam perusahaan yang sifatnya permanen atau relatif tetap. Aktiva tetap tidak terwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang masa manfaatnya dibatasi oleh hukum atau ketentuan persetujuan atau sifat aktiva. Dan aktiva yang masa manfaatnya tidak terbatas, contohnya goodwill, yaitu suatu nilai yang dimiliki perusahaan yang timbul karena adanya keistimewaan tertentu. Hak paten, yaitu hak pemakaian atas pembuatan sesuatu produk. Harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva yang bersangkutan sampai siap untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Cara perolehan aktiva. Aktiva dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian aktiva, 1. Tunai, kas, kredit. Perolehan dengan sewa guna usaha modal atau leasing. Perolehan dengan pertukaran. Perolehan dengan membangun sendiri. Perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Penyusutan aktiva. Penyusutan adalah harga perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke dalam harga pokok produksi atau biaya operasional akibat penggunaan aktiva tetap tersebut. Faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan aktiva. Menurut akuntansi, ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu nilai perolehan aktiva atau harga perolehan, nilai residu, pola penggunaan aktiva, umur ekonomis aktiva. Metode penyusutan. Menurut literatur akuntansi Indonesia, ada beberapa metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode jumlah menurun, metode saldo menurun ganda, metode jam kerja dan hasil produksi. Metode garis lurus. Metode ini membenani tiap-tiap tahun dengan jumlah penyusutan yang sama besarnya dengan tidak dipengaruhi oleh lamanya umur aktiva tetap, efisiensi, dan tingkat penggunaannya. Untuk menentukan besarnya penyusutan tiap tahun ialah harga pokok dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur teknisnya. Metode jumlah angka tahun. Metode ini menghasilkan beban menurun dengan memperhitungkan suatu seri pecahan masing-masing dengan nilai yang lebih rendah. Pada nilai perolehan harta yang disusutkan, pecahan dihitung berdasarkan jumlah periode aktiva. Metode saldo menurun. Dalam metode ini, penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurunkan selama masa manfaat. Beban penyusutan dihitung dengan persentase tertentu, dihitung melalui rumus tertentu dan dilakukan dan dikalikan terhadap nilai buku. Oleh karena itu, beban penyusutan semakin lama semakin kecil. Metode saldo menurun ganda. Metode ini hampir sama dengan metode saldo menurun. Perbedaannya hanya dalam menentukan besarnya persentase penyusutan.
Dalam metode ini untuk menentukan besarnya persentase penyusutan adalah dengan cara melipat duakan persentase penyusutan menurun metode strike line, metode jam kerja, dan hasil produksi. Metode ini beranggapan bahwa nilai aktiva adalah merupakan sejumlah jam produksi atau jam kerja, sehingga taksiran umur aktiva tetap ini tergantung pada jumlah jam kerja produksinya. Pengertian aktiva dan pemakaian dibuang dalam hal ini. Perkiraan aktiva tetap diakumulasi penyusutan harus dihapuskan dengan mengkreditkan perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga perolehannya dan mendebet perkiraan akumulasi penyusutan sampai saat pelepasannya. Apabila ada nilai sisanya, maka jumlah ini dicatat sebagai rugi atas pelepasannya. Dijual ada dua jenis, yaitu yang dijual aktiva yang sudah habis masa manfaatnya. Dalam hal ini kas diterima dari penjualan dicatat sebagai laba atas penjualan. B. Aktiva yang menurun penilaian ekonomis tidak dipergunakan lagi namun belum sepenuhnya disusutkan. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan harga penjualan aktiva tetap tersebut, yaitu sama besar, lebih tinggi, atau lebih rendah dari nilai bukunya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dari penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.